Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami, channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Setelah kesuksesan serial Squid Game, Korea kembali mengebrak dunia perfilman dengan merilis sebuah serial yang berjudul Hellbound. Dengan mengusung konsep cerita yang unik, Hellbound diharapkan bisa mengulang kesuksesan serial pendahulunya. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas dan mengupas serial tersebut. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini. Dan langsung saja. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota di kawasan Korea Selatan. Seperti sebuah kota pada umumnya, di sana semua orang menjalani aktivitas mereka sehari-hari. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan keadaan sebuah restoran di kota itu. Di sana mereka menyaksikan seseorang yang sedang melakukan sebuah presentasi tentang konsep kematian yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dia adalah Jung Jin-soo, seorang pemuda biasa-biasa saja. Tampak semua orang tidak peduli dengan apa yang dibicarakan oleh Jin-soo. Mereka menganggap bahwa semua pembicaraannya tidak lebih dari omong kosong belaka. Terlebih dalam presentasinya dia menunjukkan sebuah video yang tampak sulit diterima akal sehat. Saat semua orang sedang asik dengan aktivitasnya, terlihat ada salah seorang pria yang tampak ketakutan seperti sedang diburu oleh sesuatu. Dan tanpa diduga, sekelompok monster datang dan menyerang tempat itu. Sepertinya mereka sedang mencari pria yang ketakutan tadi. Tanpa berpikir panjang, si pria mencoba kabur dari tempat itu. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena dengan kekuatan setara hulak, si monster mengejar pria itu kemanapun dia lari. Untuk kemudian mereka menyiksa si pria dan mengambil jiwanya sampai tubuhnya hangus tak tersisa. Setelah kejadian itu, polisi mulai melakukan investigasi guna menyelidiki kasus tersebut. Mereka mulai mencari identitas si pria yang menjadi korban kejadian itu. Di sisi lain, polisi masih beranggapan bahwa semua ini adalah ulah manusia. Untuk itu, mereka mulai mencari bukti di tempat lokasi kejadian. Tapi yang aneh, tim forensik sama sekali tidak menemukan bukti ataupun jejak kaki yang tertinggal. Bukti satu-satunya di lokasi itu hanyalah tubuh si korban yang sudah hangus. 온갖 핏자국들만 안 나와. 발자국들도 없고. 다 피해자 것들밖에 없다. Di tempat itu pula kita melihat Jin-soo yang sedang melakukan presentasi atas keyakinannya selama ini. Jin-soo beranggapan bahwa kejadian ini adalah hukuman dari Tuhan untuk para pendosa. Dia mulai melakukan doktrin kepada orang-orang yang ada di sana. Dan tentu saja doktrin tersebut disertai bukti yang menunjukkan hal yang sama di beberapa tempat di seluruh dunia. Dan yang menarik, Jin-soo telah melakukan riset kepada para korban, yang tanpa diduga mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang amat besar. Jika sebelumnya ceramah Jin-soo tidak dilirik, kali ini semua perkataannya mendapat perhatian dari beberapa orang, hingga membuatnya menjadi orang yang cukup terkenal. Setelah melakukan presentasi, Jin-soo kemudian didatangi oleh polisi. Dia adalah detektif Jin Hyung-ho. Dia pun mulai bertanya tentang kasus pembunuhan itu. Jin-soo yang mendengar hal tersebut hanya tertawa kecil melihat apa yang sudah dilakukan oleh polisi. Dia beranggapan bahwa polisi hanya melakukan hal yang sia-sia saja karena mereka sedang menyelidiki kehendak Tuhan. Jin-soo kemudian menceritakan asal mula dia menemukan fenomena ini. Semua berawal ketika dia sedang mengunjungi Tibet. Saat itu dia sedang berjalan menyusuri gunung. Di sana dia melihat salah satu kepercayaan yang berkembang di tempat itu, di mana di sana tubuh seseorang yang sudah meninggal dibiarkan tergeletak begitu saja dan harus menjadi santapan burung pemakan bangkai. Setelah itu dia tanpa sengaja melihat sekelompok makhluk aneh yang sedang melakukan hal yang sama seperti kejadian kemarin. Sehingga hal itulah yang membuat keyakinannya berubah dan berusaha menyampaikan pesan ini kepada seluruh manusia. Dan hal itu jugalah yang menjadi asal mula lahirnya suatu kepercayaan yang bernama kebenaran baru.
Detektif Jin yang mengedepankan hal rasionalis jelas menentang semua yang diucapkan oleh Jinsu. Dia beranggapan bahwa kematian seorang manusia ditentukan oleh mereka sendiri. Dengan kata lain, manusia bisa melakukan tindakan kepada seseorang yang bersalah tanpa harus membunuhnya. Jinsu yang tak mau keyakinannya diragukan, kemudian menceritakan masa lalu sang polisi, di mana di sana dia menanyakan bagaimana seseorang bisa bebas berkeliaran setelah membunuh seseorang. Hal tersebut jelas membuat detektif Jin terdiam. Karena di dalam hatinya dia masih dendam dengan ulah si pembunuh. Tapi dia tidak bisa melakukan hal apapun karena terbentur aturan dan hukum manusia. Shin kemudian flashback dengan memperlihatkan kejadian saat istri detektif Jin sedang dibunuh oleh seseorang. Saat itu dia amat marah kepada si pembunuh. Terlebih pengadilan memutuskan bahwa saat itu dia tidak dalam keadaan sadar, sehingga dia dijatuhi hukuman ringan oleh hakim. Dalam hatinya detektif Jin membenarkan apa yang dikatakan oleh Jinsu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa orang itu masih hidup sampai sekarang dan tidak pernah mendapatkan titah seperti para pendosa lainnya? Singkat cerita, film menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Park Jun-ha. Dia adalah seorang pekerja harian lepas di sebuah toko. Bertepatan pada hari ini, Jun-ha sedang berulang tahun. Di rumahnya dia mendapat kejutan kecil dari anak-anaknya. Tapi sayang kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Karena di luar dugaan, dia mendapatkan titah yang mengatakan bahwa dia akan mati dan masuk neraka 5 hari ke depan. Oma. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh seseorang yang sedang melakukan live streaming. Dia adalah salah satu anggota dari Arrowhead, yang merupakan organisasi radikal di kota itu. Mereka akan melawan siapapun yang tidak sepaham dengan mereka, termasuk salah satu warga yang tidak percaya akan ajaran yang dibawa oleh kebenaran baru. Mereka dengan keji menyiksa orang itu tanpa didasari alasan yang jelas. Sementara itu, Jung-ha berinisiatif melapor ke kantor pengacara untuk mendapat perlindungan hukum. Setelah mendapatkan perintah itu, Jung-ha sempat menemui Jinsu untuk meminta pendapat. Tapi di luar dugaan, Jinsu justru menawarkan sejumlah uang kepada Jung-ha dengan syarat dia mau melakukan siaran langsung saat dieksekusi nanti. Karena dia yakin bahwa semua ini akan terjadi. Dan dia juga akan mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang akan semakin percaya dengan ucapannya. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Jung-ha melaporkan hal itu kepada pihak pengacara guna memastikan bahwa anaknya akan mendapatkan uang itu jika nanti dia benar-benar harus mati. Di sisi lain, pihak pengacara yang diketuai oleh Min Hae-jin tidak menyarankan Jun-ha untuk melakukan hal itu. Tapi salah satu pengacara di tempat itu menyarankan agar dia melakukannya. Karena jika nanti kejadian itu tidak terjadi, maka secara otomatis semua perkataan Jinsu adalah omong kosong belaka. Sementara Jun-ha tidak akan rugi karena tetap mendapatkan uang itu. 아니 저 죽겠는지 뭔지 그거 그냥 아니라고 봐. 아이 진짜 그 괴물 같은 것들이 5일 후에 박정자 그러면 그 세질레 놈들 만천하에 개망신 당하는 거야. Di kantor polisi, tim forensik kebingungan dengan sampel dari jasad yang terbakar. Hal tersebut dikarenakan DNA dari si mayat yang tidak cocok dengan DNA manusia pada umumnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jasad tersebut bukanlah jasad seorang manusia. 감정사냐? 예. 줘봐. 유기물이 아니라니. 그러니까 뭐야 이거? 그 불에 탄 것 같은 시신이 이 세상에 없는 물질이랍니다. 생물이 아니라. Sementara itu, kita melihat detektif Jin yang bertemu dengan Jinsu untuk membahas persiapan yang akan dilakukan di acara demonstrasi Jun-ha. Di sana tampak pula pengacara Min yang akan mendampingi Jun-ha. Hal pertama yang akan mereka lakukan yaitu mengevakuasi anak Jun-ha ke luar negeri. Karena jika hal ini diketahui publik, khususnya Arrowhead, maka dipastikan bahwa anaknya akan menerima intimidasi dari kelompok radikal itu. Di dalam rumah, Jinsu terus mengkonfrontir Jun-ha tentang dosa apa yang telah dia lakukan. Hal tersebut tentu saja mendapat pertentangan dari Min, yang beranggapan bahwa Jinsu tidak seharusnya bertanya seperti itu di situasi sekarang. Tapi Jinsu tidak memperdulikan peringatan Min. Dia kembali mengkonfrontir Jun-ha dengan menanyakan di mana suami atau ayah dari anak-anaknya. Jun-ha mengatakan bahwa dia adalah single parent. Tapi tampaknya jawaban Jun-ha tidak membuat Jinsu puas. Dia pun beranggapan bahwa Jun-ha adalah seorang wanita simpanan, karena selama ini tidak pernah diketahui siapa ayah dari anak-anaknya.
Merespon hal itu, anak Junha menjadi marah kemudian keluar kamar dan protes dengan semua ucapan Jinsu. 이 엄마가 뭘 그렇게 잘못했는데? 잘못했는데 지옥 가냐고! 유라, 방에 들어가 있어. 당신들 우리 엄마 알아? 그럼 어디 한번 밝혀봐요! 우리 엄마가 뭘 Saat anggota Arrowhead sedang melakukan live streaming, tanpa diduga ada salah seorang yang membocorkan identitas Junha yang akan melakukan demonstrasi. Jelas hal itu menimbulkan kepanikan. Pengacara Min harus cepat mengevakuasi anak-anak Junha dari tempat itu agar mereka bisa pergi ke luar negeri. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis pada waktu itu. 빨리 들어가야 돼요. 은율 동생 챙기고. 그러니까 이제부터 네가 하율이 엄마야. Shin berganti dengan memperlihatkan Jinsu yang sedang bersama anak detektif Jin yang bernama Hee-jun. Saat itu mereka sedang memperhatikan seorang pria yang diduga menjadi pembunuh ibu dari Hee-jun. Tanpa lelah Jinsu terus memberikan pemahaman kepada Hee-jun bahwa orang seperti itu layak mati. Hee-jun yang masih diliputi rasa dendam, tanpa pikir panjang menangkap dan membawa orang itu untuk dieksekusi. Kemudian mereka berdua membawanya ke suatu tempat. Di sini kita melihat sisi lain dari kepribadian Jinsu yang tampak janggal. Di depan pengikutnya Jinsu bersikap seolah dia adalah orang yang bijak. Namun di depan Hee-jun, seketika dia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Hal tersebut dibuktikan dengan proses eksekusi yang terbilang sadis. Dia membius orang itu untuk kemudian dia memasukkannya ke sebuah krematorium dan membakarnya dalam keadaan hidup-hidup. Setelah itu mereka merekayasa kematiannya seolah-olah itu adalah ulah dari para monster. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan proses demonstrasi yang akan dilakukan oleh Junha. Semua orang tampak hadir untuk menyaksikan proses itu. Namun ada juga yang masih ragu akan kebenaran proses itu, yaitu polisi yang berjaga di tempat itu. Di tempat yang sama, pengacara Min mendapatkan surat dari seseorang yang tidak dikenal. Namun yang aneh, dia tampak terkejut dengan isi dari surat itu. Lantas apa isi dari surat itu? Nanti kita akan mengetahuinya. Dirasa waktunya hampir tiba, semua panitia menyuruh semua orang yang ada di sana untuk pergi, dan hanya menyisakan Junha seorang diri. Sementara itu, ketegangan tampak hadir di tempat itu, dan tanpa diduga, para monster datang ke tempat itu dan langsung menyiksa Junha. Detektif Jin adalah orang satu-satunya yang menyerang si monster. Tapi tampaknya hal itu sia-sia saja. Setelah itu, para monster mengambil ruh Junha dan membuatnya menjadi hangus tak tersisa. Semua orang yang melihat kejadian itu seketika bersujud dan semakin meyakini ajaran yang dibawa oleh Jinsu. Terlepas dari semua itu, hanya pengacara Min dan rekannya yang tidak bersujud, dan itu akan membawa bencana untuk dirinya di kemudian hari. Akibat dari kejadian demonstrasi Junha, kota Seoul seakan menjadi kota mati. Semua orang tidak banyak melakukan aktivitas mereka. Sementara itu, media mulai mencari sosok Jinsu yang telah menyebarkan ajaran kebenaran baru. Jauh sebelum itu, ternyata Jinsu telah melakukan hal yang membuat semua orang simpatik. Dan itu semakin membuat para pengikutnya yakin akan kepercayaan yang dibawanya. Konsekuensi dari ulah pengacara Min yang tidak mau bersujud, dia pun menjadi target sasaran dari kelompok Arrowhead. Mereka memburu pengacara Min dan keluarganya. Di sisi lain, pengacara Min mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan tentang Jinsu. Dan untuk meyakinkan hal itu, dia berinisiatif bertemu dengan seorang pastor di tempat Jinsu dulu pernah bersekolah. Namun, pengacara Min harus menerima kenyataan pahit tentang ibunya yang harus koma, atau mungkin meninggal karena disiksa oleh kelompok biadab tersebut. Untuk mengungkap semua omong kosong Jinsu, pengacara Min bergegas pergi untuk menemui sang pastor. Karena pada kenyataannya, pengacara Min mengetahui sebuah fakta bahwa Jinsu adalah salah satu orang yang menerima titah 20 tahun yang lalu. Hal tersebut diperkuat dengan rekaman percakapan Jinsu tentang dirinya yang menerima titah. 안녕하세요. 저는 정진수라고 합니다. 저
신에게 예언을 들으셨다고요? 예. 그게 신인지 모르겠지만 Pengacara Min meminta salinan file itu kepada si pastur untuk mengungkap kebohongan Jinsu. Tapi rupanya file itu sengaja dihapus oleh si pastur. Karena pada kenyataannya si pastur telah bersekongkol dengan Jinsu untuk menjebak pengacara Min. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan detektif Jin yang bertemu dengan Jinsu. Di mana di sana Jinsu mulai bercerita tentang masa lalunya yang menerima titah dan akan mati 20 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada hari ini. Awalnya Jinsu tidak mempercayai tentang fenomena yang menimpanya. Namun setelah dia mencari tahu tentang hal itu, dia mulai paham bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak. Dengan kata lain, konsep tentang ajaran kelompok kebenaran baru yang dibawanya ternyata hanyalah sebuah konspirasi untuk menutupi titah yang telah diterimanya. Setelah itu, dia mulai membuat doktrin bahwa orang yang menerima titah adalah para pendosa, dan berhasil mengangkat namanya sebagai seorang yang bijaksana. Yang padahal titah seperti itu bisa menimpa siapa saja. Jinsu memberikan pilihan kepada detektif Jin untuk merahasiakan proses eksekusinya nanti. Karena jika dia merekam proses itu, maka Jinsu akan mengerahkan kelompoknya untuk melaporkan anak detektif Jin yang telah membunuh dan membakar pembunuh ibunya. Setelah dia cukup berbicara, akhirnya proses eksekusi pun benar-benar terjadi. 제 죽음에 대해 그냥 그리고 혹시 입 닫는 쪽을 선택하신다. 이제 앞으로의 세상을 형사님께 맡길게요. Di tempat lain, pengacara Min harus bertarung sendiri dengan para anggota Arrowhead, dan akhirnya dia pun sekarat. 전 정진수 의장과는 전혀 다른 의장이 될 겁니다.